Hai Gradaners, bagaimana kabarnya nih hari ini? Pasti baik-baik saja kan? Dalam kesempatan kali ini kita akan berbincang-bincang tentang produk Gradana dan seputar credit scoring. Saya dengan Kevin akan memandu acara bincang-bincang kali ini. Dan sebetulnya saya tidak sendiri nih. Saat ini ada narasumber dengan Pak Irfan. Pak Irfan ini adalah selaku manajer business development dari Gradana. Halo Pak Irfan. Halo Pak Kevin. Bagaimana kabarnya nih Pak? Kabar baik. Ya. Pak, sesuai dengan tema kali ini kita akan bicara dengan produk Gradana yang mungkin semua penonton agak tahu nih apa saja sih yang ada di produk Gradana dan terkait juga credit scoring itu sendiri. Ya, betul. Baik. Kita langsung dari pertama ya Pak. Menurut Pak Irfan, credit scoring itu apa sih dari pandangan Bapak sebagai business development? Oke, jadi kalau misalkan kita bicara credit scoring itu apa ya? Sebenarnya ini simple tapi tidak simple. Gitu. Jadi credit scoring itu sebenarnya adalah skor atau angka gitu ya, yang menunjukkan seberapa besar tingkat kemampuan kita, tingkat pembayar kembali kita gitu ya, individu ataupun perusahaan terhadap kewajibannya gitu. Dan ini pun diambil dari berbagai sumber gitu. Seperti itu sih untuk singkatnya ya. Baik. Terus lalu apa sih korelasinya credit scoring dengan perusahaan di lembaga keuangan nih Pak? Oke. Penting nggak sih Pak menurut Bapak kalau kita tahu credit scoring kita? Oke, jadi penting banget ya. Kenapa penting ya? Jadi credit scoring itu adalah acuan dasar gitu kan. Jadi kalau misalkan kita sebagai perusahaan di bawah OJK gitu ya, yang menawarkan pinjaman pasti akan melakukan pre-screening. Dan credit scoring ini menjadi salah satu bahan pre-screening kita nih. Jadi misalkan nih Pak Kevin nih ya mengajukan pinjaman gitu ya, kartu kredit ataupun apapun itu ya. Betul. Mau Pak Kevin gajinya berapapun, tapi ketika kita pre-screening itu kita lihat mungkin dari skor kredit Pak Kevin itu rendah gitu ya karena pernah telat bahkan atau ada credit macet itu akan ditolak. Jadi sepenting itu credit scoring itu. Jadi bisa dibilang berperan penting ya untuk dalam pengajuan kredit apapun gitu di lembaga keuangan. Betul. Baik itu bank service ataupun multi finance, betul ya begitu ya Pak ya, ataupun fintech sekalipun ya. Betul. Baik. Jadi perlu diingat juga ya, jadi teman-teman yang ada yang lagi nonton nih. Jadi memang credit scoring itu sangat penting. Jadi perlu diwaspadai dan juga perlu aware untuk teman-teman kalau ingin mengajukan kredit dimanapun. Oke, dan sekarang selanjutnya itu banyak yang nanya nih Pak Kevin. Gimana? Apa sih bedanya credit scoring itu dengan BI checking zaman dulu kan gitu kan? Pasti pertanyaan yang muncul akan seperti itu ya. Oke, jadi mungkin kalau 2 tahun atau 3 tahun ke belakang gitu, orang-orang kan tahunya BI checking saya bagus atau enggak. Jadi BI checking itu adalah salah satu dari bahan credit scoring yang sekarang sudah berubah jadi slip gitu kan, layanan informasi keuangan. Kalau dulu BI checking itu hanya menampilkan data, tapi kalau credit scoring ini adalah outputnya. Jadi credit scoring itu diambil dari mana aja gitu kan. Itu salah satunya memang dari SLIC ya, yang dulunya BI checking. Jadi kalau BI checking itu hanya menunjukkan, atau SLIC gitu ya, itu hanya menunjukkan riwayat pembayarannya ini lancar atau tidak lancar. Tapi kalau credit scoring itu kita ambil dari berbagai sumber, gitu. Dari SLIC, dari FDC, Fintech Data Center, terus Dafil, atau dari CLIK gitu ya, kredit pihak ketiga gitu ya. Nah dari sumber-sumber itu kita ambil, kita analisa, kita lihat polanya seperti apa sih, pola pinjamannya, apakah dia sering, buka tutup pinjaman pun juga itu dilihat, atau bahkan mungkin sering pelunasan percepat, itu penting juga gitu. Nah jadi dari berbagai data itu disimpulkan muncullah credit scoring. Jadi semakin tinggi skor kredit itu semakin rendah risiko pinjamannya, dan itu pun akan menentukan limit nantinya gitu. Betul. Kan kalau dulu mungkin kalau di bank limit itu ditentukan dari transaksi dan nilai jaminan ya. Karena sekarang mungkin kan banyak yang bentuknya itu tanpa jaminan. Nah, maka pertanyaannya dari mana sih limit kita muncul? Kan kita nggak ada jaminan sama sekali. Nah itu gitu. Jadi dari credit scoring itu semakin tinggi credit scoring, semakin rendah risikonya dan semakin besar limit yang akan didapatkan. Seperti itu. Terus lalu apa sih yang membuat sistem penilaian kelayakan Gradana berbeda dari bank konvensional pada umumnya sih Pak? Jadi yang bikin beda ya sistem penilaian kelayakan Gradana berbeda dari bank konvensional. Kalau bank konvensional tadi ya, yang seperti saya sudah mention sebelumnya, bahwa kalau bank konvensional kita analisa, bukan kita, mungkin mereka analisa sih biasanya dari data keuangan, rekening koran, dan terakhir jaminan.
Oke. Biasanya kalau bank konvensional kan mungkin mereka maksimal di 80% dari nominal jaminan ya. Betul. Nah, bedanya dengan Gradana karena kita tanpa jaminan, maka ya kita pertama-tama ya pasti pre-screening itu dari credit scoring dulu. Makanya ini penting banget nih. Kita nggak mau proses lebih lanjut kalau credit scoring itu jelek atau rendah atau bahkan ada riwayat kredit macet atau kurang lancar itu, karena mau bagaimanapun datanya bagus atau seperti apapun gitu ya, kalau dari kredit scoring sudah rendah karena memang riwayatnya kurang bagus ya pembayarannya, itu kita akan tolak sih seperti itu. Jadi emang ada poin-poin yang memang menentukan bahwa teman-teman itu disetujui atau tidak begitu. Betul. Ya. Terus lalu apakah Gradana punya sistem alternatif credit scoring, misalnya pakai data digital lain, Pak? Oke, jadi sebenarnya selain credit scoring kita pasti ambil dari sumber data lainnya ya. Kita juga adalah karena kan ya zaman sekarang gitu ya, banyak data-data fraud yang pernah kita terima gitu ya. Banyak pemalsuan data KTP gitu kan, pemalsuan rekening koran, bahkan kita memang ada tools yang bisa mendeteksi itu gitu. Jadi selain credit scoring pasti kita ada ada tools lain lah gitu untuk analisa. Terus bagaimana sih cara lembaga keuangan atau fintech, Gradana fintech ya Pak ya, menilai dari skor kredit seseorang? Nah, itu kan tadi Bapak mention bahwa dari aplikasi tertentu ya, dari platform tertentu atau bisa dibilang seperti itu ya. Ada lain nggak tambahan selain? Oke, jadi gimana sih cara lembaga keuangan ya atau fintech seperti Gradana kita menilai skor kredit seseorang? Jadi benar tadi seperti yang saya bilang, jadi kita tidak hanya percaya pada satu sumber ya. Kita gunakan sekarang berbagai sumber gitu. Kita pakai Slick OJK, kita pakai juga gitu. Kebetulan Slick itu kita karena kita memang peer to peer ya, dan kita mendapatkan pendanaan dari BPR dan bank, otomatis Slick ini mereka gunakan gitu, dan itu juga jadi acuan kita sih gitu. Jadi mereka keluarkan Slick itu jadi acuan kita apakah bagus atau tidak Slicknya. Kemudian dari kita sendiri pun juga kita ada namanya cek Slick juga ya, itu lembaga pihak ketiga, itu kurang lebih mirip-mirip sama Slick lah gitu. Baik. Betul. Terus ada juga kita dari FDC. Nah, FDC ini yang penting sih, dan mungkin beberapa bank ini belum pakai ya. Jadi ada beberapa pinjaman daring gitu ya, yang belum masuk ke Slick sebelum-sebelumnya. Jadi ketika di Slicknya clear, ternyata kita tarik FDC ada nih, mungkin dia pay letter yang macet. Jadi banyak seperti itu. Jadi kita justru lebih komprehensif ya dari berbagai sumber itu. Kalau sebelum kita sebagai user nih, sebagai user mau mengajukan kredit, kita kan tahu dari penilaian kita dari Slick OJK yang tadi Bapak infokan. Bisa nggak sih Pak kalau kita itu melakukan pengecekan secara pribadi sebelum mengajukan pinjaman ke lembaga keuangan? Jadi sebenarnya bisa banget ya. Bisa banget. Jadi kalau misalkan kita ya mau tahu Slick itu sebenarnya bisa kita tarik sendiri. Gitu. Jadi boleh cek Google, klik aja Slick OJK di Depku. Nanti di situ kita bisa tuh input NIK kita, KTP kita. Nah, itu hasilnya kurang lebih 2-3 hari. Nanti di situ kelihatan tuh kita Slicknya bisa tarik mandiri ya. Selain itu juga sebenarnya ada juga sih aplikasi pihak ketiga. Mungkin bisa cek di Play Store gitu atau Apple Store ya. Itu cek skor kredit gitu. Nanti muncul pihak aplikasi ketiga, di situ juga bisa cek juga sih. Jadi Gradaners kalau misalkan sebelum mengajukan pinjaman, jadi teman-teman bisa melakukan pengecekan secara pribadi nih sebelum mengajukan. Jadi teman-teman bisa menilai bahwa kelayakan kredit teman-teman itu seperti apa. Gitu ya. Betul ya Pak Ivan ya. Baik. Ini kalau misalkan nih saya tidak pernah berhutang, apakah skor saya otomatis bagus atau malah kosong gitu Pak? Nah kadang-kadang gini ya, kalau dari sisi lembaga keuangan gitu ya, tapi ini bersifat subjektif juga ya, tergantung dari analisa masing-masing gitu ya. Jadi kalau kita lihat orang tidak pernah punya pinjaman gitu ya, apalagi ya sekarang lah gitu kan, orang kadang-kadang minimal mungkin ada kartu kredit gitu ya, atau mungkin ada pay letter gitu. Ketika kosong itu biasanya kita akan tanya sih, akan konfirmasi lagi ya, apakah benar tidak punya atau enggak. Karena justru ini jadi bingung untuk kita ya. Pertama karena dia belum pernah punya riwayat kredit, jadi kita bingung nih sebenarnya dia bagus atau tidak pembayarannya gitu kan. Otomatis ya kita akan jadi yang pertama gitu kan, untuk kasih dia kepercayaan kredit. Gitu. Nah jadi mungkin sebenarnya akan lebih ke kosong sih, bukan bagus ya, tapi tidak ada juga jelek gitu kan. Ini lebih ke kosong, akhirnya kita
harus gali lebih dalam gitu. Betul. Apakah ada mungkin salah input KTP atau seperti apa gitu. Karena ya itu ya, karena sekarang semua apapun itu masuk ke skor kredit gitu. Baik. Jadi kalau misalnya teman-teman ataupun Gradadaners yang ada di rumah, kalau misalkan belum ada histori pinjaman, itu akan menjadi juga bahan pertimbangan ya. Betul sekali. Terus apa sih yang biasanya jadi penyebab utama aplikasi kredit dimanapun tuh ditolak? Kira-kira menurut Pak Irfan bagaimana? Jadi apa aja ya yang biasa penyebab utama aplikasi kredit ditolak? Nah, jadi untuk menentukan bahwa orang tersebut layak atau tidak itu ada beberapa tahap gitu ya. Salah satunya tadi price screening. Di price screening ini kita lihat riwayat pembayaran dia bagus atau enggak, gitu kan, atau pernah telat atau enggak. Gitu. Itu paling pertama di situ dulu. Jadi kalau misalnya kita merasa pernah telat atau sering telat, itu mungkin perbaiki dulu lah gitu ya, dibuat lancar dulu baru boleh mengajukan. Yang kedua, kalau memang kita selalu lancar adalah ya itu tadi, peruntukannya untuk apa, kemampuan kita untuk membayar kembali gitu. Apakah kita punya penghasilan tetap atau tidak gitu, untuk pegawai atau untuk pengusaha, apakah cash flow-nya lancar atau tidak. Di situ gitu. Satu lagi pertanyaan. Menurut Pak Irfan, di lembaga keuangan ini ada nggak sih sektor-sektor tertentu yang menentukan kredit seorang tersebut gitu? Maksudnya dari misalkan dia adalah di bidang usaha A, bidang usaha B, itu menurut Pak Irfan pengaruh nggak sih dari penilaian tersebut? Untuk bidang usahanya ya? Iya, jenis-jenis usahanya mungkin ataupun karyawan ataupun apapun gitu. Jadi secara general gitu ya, general itu memang ada segmen-segmen yang risikonya lebih tinggi. Gitu. Di bank pun juga sama sebenarnya, ada ketentuan-ketentuan yang bahkan dari OJK ya, gitu. Ada beberapa jenis pekerjaan yang mungkin tidak boleh diberikan kredit usaha gitu. Ya nanti boleh dicek lah di website atau di Google mungkin ya, untuk bidang usaha apa aja, untuk pekerjaan apa aja yang tidak boleh diberikan kredit usaha produktif gitu. Terus kalau untuk usaha sendiri, usaha apa aja sih yang mungkin jadi bahan pertimbangan gitu ya. Jadi memang kita lihat juga ya trennya seperti apa, karena kan sekarang itu bener-bener perubahan itu bener-bener cepat gitu. Kalau kita bicara waktu COVID aja misalnya, waktu COVID ada beberapa sektor yang naik, kesehatan naik, bener-bener naik, untuk telekomunikasi bener-bener naik gitu kan. Tapi ada beberapa sektor juga yang turun. Contohnya transportasi itu kan turun ya. Nah, jadi ketika COVID ya banyak dihindari itu sektor transportasi gitu. Tapi sekarang ya dinamis lah gitu. Jadi pasti ada beberapa sektor yang bukan hindari, mungkin yang beresiko lebih tinggi gitu. Ada beberapa sektor yang risikonya lebih rendah, itu pasti ada sih, dan itu berubah terus. Oke, baik. Nonton Pak. Jadi teman-teman Gradadaners juga perlu diperhatiin ya, bahwa kalau misalkan credit scoring itu penting dalam mengajukan pinjaman dimanapun, dan juga dilihat bahwa history itu penting karena menentukan jumlah dari limit pinjamannya. Gitu ya Pak Irfan ya. Terus ini ada studi kasus nih, misalkan si A nih punya cicilan pay letter dan sempat telat 2 minggu, apakah itu mempengaruhi skor kredit? Karena kalau nggak salah telat 2 minggu ini masuknya kan, kalau telat itu kan ada ini kan, apa namanya, kelas-kelasnya ya. Kira-kira menurut Pak Irfan bagaimana? Jadi sebenarnya kalau untuk kualitas itu ada 5 ya, 1, 2, 3, 4, 5. 1 lancar, 2 adalah khusus, dan seterusnya sampai 5 macet gitu. Jadi sebenarnya kalau mungkin teman-teman punya pay letter atau itulah telat 2 minggu ya, kita nggak perlu ngomong 2 minggu, bahkan kalau telat 1 hari pun itu akan tercatat. Oh gitu Pak? Betul. Jadi sekalipun kadang-kadang ada nih yang pengajuan, saya kan cuma telat 1 hari gitu, 1 hari pun juga telat gitu kan, 2 hari telat gitu, bahkan jam 12 lebih 30 dibayar pun juga telat gitu kan, lebih dari jam 12 malam. Jadi itu sangat pengaruh juga sih, itu sangat pengaruh. Itu juga pasti akan jadi pertanyaan, kenapa kok bisa telat gitu kan. Jadi kalau misalkan ada telat 1 hari, kalau ini kan 2 minggu ya, apalagi 2 minggu gitu kan, itu kenapa bisa telat seperti itu. Dan itu juga jadi bahan pertimbangan yang cukup jadi negatif lah gitu untuk analisa ya. Sebelum kita akhiri untuk sesi bincang-bincang kali ini, mungkin ada pertanyaan pribadi nih yang saya akan ajukan ke Bapak. Gimana sih Pak tip and tricks buat teman-teman yang akan nonton video ini ataupun Gradadaners untuk bisa kreditnya bagus dan pengajuan pinjamannya itu disetujuin? Gitu.
Sebenarnya gampang aja sih ya gitu kan, gimana caranya biar apa tadi bagus ya ininya ya. Iya. Oke, yang pertama kalau sekarang lagi ada pinjaman berjalan, bayar tepat waktu. Bayar tepat Gitu. waktu. Natat ya. Betul, itu yang pertama dan paling penting. Jadi mau sebagus apapun usaha kalian, mau sebesar apapun gaji kalian gitu kan, itu yang paling pertama gitu. Malah kita lebih respect. Ini kita analogi aja ya. Kita itu lebih seneng kasih pinjaman ke mungkin orang yang usahanya omsetnya 1 miliar lancar dibandingkan dengan yang omsetnya 100 miliar tapi pembayaran tersendat. Gitu. Jadi yang pertama sebelum kita bicara banyak hal tentang data, gitu, yang pertama itu dulu riwayat pinjaman itu harus bagus dulu. Semua buat lancar juga. Itu yang kedua, kita harus ambil pinjaman sesuai kebutuhan. Gitu. Jadi sesuai kebutuhan dan sesuai peruntukan. Contohnya kalau memang ambil untuk usaha ya pakai untuk usaha gitu. Jangan mungkin ambil untuk usaha tapi dia malah pakai untuk liburan gitu ya. Pun untuk konsumtif ya, itu kita harus lihat dulu seberapa besar urgensinya, urgent atau tidak urgent. Kalau tidak urgent ya mungkin kan tidak perlu dari pinjaman ya, bisa dari dana dingin. Tapi kalau pinjaman yang urgent, memang contohnya untuk beli laptop untuk bekerja gitu ya, dan itu kan urgent ya, itu mungkin boleh lah. Jadi mungkin lebih bijak juga dalam mengambil utang yang sudah ada pinjaman dibayarnya lebih lancar aja. Seperti itu sih tips yang ini. Jadi kalau dua itu udah terpenuhi, harusnya sih nggak masalah gitu. Karena mungkin kadang-kadang orang ada yang bilang saya nggak mungkin kedepannya nggak perlu pinjaman atau seperti apa, kan kita tidak pernah tahu ya gitu ya akan seperti apa, apalagi yang produktif gitu kan. Dengan adanya pinjam produktif ini usaha bisa lebih meningkat seperti itu, dan bangun kredit scoring pun juga penting. Tadi ada pertanyaan bagaimana kalau kosong gitu. Nah sebenarnya mungkin akan lebih baik kalau pernah ada riwayat sekecil apapun itu yang tercatat gitu. Dengan adanya credit score ini, ketika suatu saat ada kebutuhan untuk usaha atau untuk konsumtif, itu ya sudah ada historical gitu yang bagus. Jadi kalau bisa ditarik kesimpulan bahwa teman-teman Gradaners nih, jadi harus bisa bedain mana yang kebutuhan pokok untuk makan pinjaman, mana yang menjadikan bukan kebutuhan pokok atau kebutuhan tersier ataupun sekunder ya. Jadi harus membedakan itu. Jadi kalau misalnya kita tidak pandai-pandai dalam mengelola hal tersebut, gitu, itu akan berdampak untuk kedepannya credit scoring kita. Gitu. Baik, saya rasa sih cukup ya Pak dalam kesempatan bincang-bincang kali ini. Terima kasih atas waktunya. Kita akan berjumpa lagi dalam sesi bincang-bincang berikutnya. Saya tutup ya Pak Ivan ya. Baik. Terima kasih para Gradaners yang sudah mengikuti bincang-bincang kali ini. Semoga informasi ataupun pengetahuan yang kita sampaikan nih bisa tersampaikan ke teman-teman Gradaners. Kita akan berjumpa lagi dalam kesempatan bincang-bincang lain waktunya. Saya Kevin dan saya Ivan. Dan